Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo listeners, balik lagi sama gue Dava Mahendra di podcast I Can Hear You. Ya, ini kita udah masuk di episode keempat. Dan lagi-lagi gue ingetin sama kalian untuk berpartisipasi nih di podcast kita dengan cara ngirimin cerita kalian, cerita pengalaman horor kalian, atau cerita tentang misteri atau kriminal juga bisa di DM direct message Instagram kita di @ichipodcast.id. Ichi itu ICHY podcast.id. Sekali lagi @ichyypodcast.id dan icanhearyou.podcast@gmail.com. Iya, kita tunggu nih cerita dari teman-teman semuanya, dari listeners semuanya. Cerita-cerita kalian nanti bakalan kita bacain dan bakal kita review ceritanya. Oke. Jadi hari ini akan ada cerita lagi dari Yogyakarta. Wih, jauh juga nih. Oke. Halo podcast I Can Hear You, kenalin nama gue, sebut aja Mawar. Gue mau cerita sedikit pengalaman gue pas masih kuliah di Jogja. Jadi gue pernah punya pacar, sebut aja namanya Adit. Gue sama Adit udah pacaran kurang lebih 3 bulan. Dan 2 bulan pertama kita jalani dengan LDR karena Adit kerja di luar kota. Gue sama Adit pasti chattingan dan teleponan tiap malam. Adit sempat bilang kalau dia mau pulang ke Jogja. Gue seneng banget dengernya, karena untuk pertama kalinya gue ketemu sama pacar yang selama ini dikenalin sama nyokap karena dia anaknya sahabat nyokap gue, dan juga karena kita keseringan virtual dan belum pernah ketemu di real life. Tapi semenjak Adit bilang dia mau pulang, tiba-tiba dia gak ada kabar. Chat jarang, telepon pun gak pernah. Gue di ghosting hampir mau sebulan. Dan menjelang anniv kita yang ketiga, Adit tiba-tiba ngechat gue dan ngajak gue jalan pas kita anniversary. Awalnya gue gak curiga karena gue tahu Adit itu sibuk banget dan mungkin lupa ngabarin gue. Singkat cerita, hari itu tiba. Hari dimana anniversary kita. Adit minta gue jemput dia di rumahnya. By the way, kita pernah janji kalau soal jemput-menjemput pas kita jalan itu sifatnya gantian. Jadi gak harus selalu Adit yang jemput gue. Dan kali ini gue yang jemput Adit. Plus kebetulan juga Adit gak ada kendaraan. Motor dipakai sama masnya Adit dan mobil dipakai bokapnya keluar kota. Gue sampai depan rumah Adit pas banget azan maghrib. Gue yang kebetulan lagi gak sholat, akhirnya nunggu di mobil. Barangkali Adit masih sholat di dalam. Gak lama 15 menit kemudian Adit ada di depan mobil gue. Gue kaget banget karena gak ada suara langkah kaki kedengeran. Langsunglah Adit buka pintu. Pas Adit masuk ke mobil gue, hawanya tuh beda banget. Gue pegang tangan Adit dan tangannya dia dingin banget. Oke, habis itu kita jalan. Adit ngasih rekomendasi restoran buat kita makan. Perjalanannya agak jauh karena emang letaknya ada di perbatasan Jakarta dan Magelang. Gak lama kita sampai di warung itu. Warungnya berbentuk rumah joglo yang khas. Kita berdua masuk dan disambut oleh pramusajinya. Restoran itu ramai banget, tapi kayak gak ada yang saling bicara. Sepi aja gitu. Perasaan gue mulai aneh kan, tapi it's okay lah. Kita mulai makan jam 7:30 dan selesai jam 8:30 malam. Hari itu Adit juga gak banyak bicara atau cerita apapun. Kayak ada yang aneh. Gak lama kita pulang. Kali ini Adit yang nyetir mobil.
Karena gue kekenyangan dan ngantuk, akhirnya gue tidur. Gue baru tidur sebentar, tapi tiba-tiba mobil berhenti. Gue lihat kita udah sampai depan rumah Adit, dan jam pun sudah menunjukkan pukul 10 malam. Adit berpamitan dan masuk ke dalam rumah. Tapi kalau gue perhatiin, kok rumahnya gelap banget, kayak nggak ada kehidupan di sana. Gue sempat mikir, mungkin masnya Adit sama maminya lagi pergi dan belum pulang. Gue memutuskan untuk pulang. Setelah sampai di kos, gue baru ngeh kalau sapu tangannya Adit ketinggalan. Gue mau balikin, tapi udah malam banget. Akhirnya gue mutusin buat balikin besok. Besoknya gue lupa terus mau balikin. Akhirnya setelah 3 hari gue baru inget dan berusaha untuk balikin. Siang itu gue datang ke rumah Adit. Gue mau balikin sapu tangannya Adit yang kemarin ketinggalan di mobil gue. Anehnya dari kemarin Adit gak bisa dihubungi. Akhirnya gue datang aja ke rumahnya biar langsung ketemu sama Adit. Setelah sampai di depan rumah Adit dan mengetuk pagarnya, keluarlah Damar, masnya Adit. "Mawar, kamu ngapain kesini?" tanya Damar. "Ini mas, Mawar mau balikin sapu tangannya Adit yang ketinggalan pas 3 hari yang lalu kita jalan sama Mawar. Ini mas, Mawar mau balikin sapu tangannya Adit yang ketinggalan pas 3 hari yang lalu jalan sama Mawar," jawab gue. Betapa kagetnya Mas Damar pas lihat sapu tangan itu. Mas Damar ngajakin gue masuk ke dalam rumah dan nyuruh gue duduk di ruang tamunya. Sambil menghela napas pelan, Damar nanya sama gue, dari mana gue dapet sapu tangan itu. Gue ceritalah semuanya panjang lebar, dan reaksi Mas Damar benar-benar di luar dugaan. Dengan perasaan sedih namun tenang, Mas Damar cerita semuanya apa yang sebenarnya terjadi. "Mawar, ada yang harus kamu tahu tentang Adit," katanya. "Adit kenapa mas?" tanya gue. "Adit itu udah meninggal 1 bulan yang lalu, Mawar," kata Mas Damar. Gue shock banget. Rasanya gak mungkin, karena 3 hari yang lalu gue baru jalan sama Adit. Adit meninggal sehari setelah dia pulang ke sini. "Kamu mas hubungin gak bisa terus," tutur Mas Damar. Gue yang kaget setengah mati cuma bisa diem setelah dengar semua itu. Gue diantar Mas Damar ke kuburannya Adit. Gue nangis sejadi-jadinya. Ternyata semua itu beneran nyata, dan Adit ninggalin gue tanpa ngasih pesan terakhir. Sekian cerita dari gue. Maaf kalau terlalu panjang dan berantakan. Sukses terus ya podcast I Can Hear You. Kalian podcast perdana tapi ceritanya udah bagus-bagus. Semoga makin banyak yang suka. Terima kasih. Oke, wah gila ini ceritanya lumayan sih. Ngeri-ngeri sedep juga lu. Bayangin anjir, lu jalan sama cewek atau sama cowok lu udah mati gitu. Lu jalan sama siapa gitu. Aduh, sakit sih baru dikasih tahu setelah dia selesai jalan, setelah dia 3 hari jalan itu loh. Aduh, sedih iya, serem juga iya, tapi gimana ya, aduh unexplained banget deh. Oke, untuk episode keempat mungkin sampai sini dulu teman-teman, listener semuanya. Semoga kalian suka. Sekali lagi gue ingetin, kalau kalian mau ngirimin cerita ke kita, kirimin aja di DM Instagram. Sekali lagi gue ingetin, kirimin aja di DM Instagram di @ichayapodcast.id. Dan di email kita juga bisa di icanhearyou.podcast@gmail.com. Oke,
Sekian, gue Dava Mahendra pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.